sabotase gitu. Kayaknya emang live ini tuh sedang diawasi oleh Pak Terawan. Sedang diawasi oleh aku berasa kayak Dokter Tirta dan kamu adalah Jering ya. Enggak, itu kalau kita Dokter Tirta dan Jering, angka di atas itu jelas nggak cuma segitu. Iya sih. Sudah berapakah ya harusnya ya? Sudah berapakah harusnya. Padahal yang delok wong ngobrol. Nah, Mas Yusril, ya. Apa namanya? Selain bikin live gitu-gitu, kegiatan lainmu apa? Enggak, ini sih beberapa awal-awal dulu tuh sempet kayak belajar masak tuh sempat. Walaupun ya lihat di YouTube tok. Suwe-suwe kok jenuh aku. Akhirnya aku tuh bukan yang masih stay di rumah aja gitu, tapi beberapa kali sempat keluar untuk kan aku juga butuh rekaman taping dengan Jakarta, jadi butuh koneksi internet yang lebih bagus lah daripada yang di Bangun Jiwo. Nah, kalau ada rekomendasi internet yang cukup stabil di Bangun Jiwo, boleh loh sobat. Mungkin bisa main ke rumah saya aja gimana? Wah. Rumahmu mana tuh? Ya pokoknya itulah. Itulah di Jalan Bantul lah pokoknya. Yang tadi kamu bilang ada balapan itu. Oh itu. Ya. Pokoknya kalau menemukan ada apa namanya? Ada warung steak. Nah, seberangnya. Oh. Ya. Tapi ya lumayan juga. Ada pindah-pindah juga. Maksudku kalau bisa work from home tuh, aku tuh nggak bisa work from home karena internetnya tuh koplo sini tuh. Ya Mas Arga malah menyebut satu merek. Coba bisnet. Nanti aku japriser. Kayaknya dia mungkin buzzernya. Nggak tahu. Soalnya aku cukup serius menanggapi kasus koneksi di sini karena kan mau nggak mau sekarang tuh kalau misal ke kafe untuk nyari wifi siang-siang otomatis nggak mungkin dong nggak beli ya nggak sih? Yes. Ya, otomatis nggak mokah ya. Enggak, mampir kafe tapi enggak tumbas minimal es leciti gitu ya. Ya kalau sekarang ya otomatis mokah. Terus kafe di Jogja kan sekarang juga maksimal tuh katanya jam 9 malam. Yes, jam 9 malam udah harus tutup. Karena kalau enggak digerebek. Iya. Makanya provider apa emang masih seru kok sinyalnya bisa jelek. Adalah provider yang merah-merah paling mahal di Indonesia itu. Entah kenapa akhir-akhir ini tuh jelek banget ya. Aku gemes sendiri aku. Aku tak diem aja lah. Nah, nggak apa-apa. Paling agak habis ini nyaut penak zamanku. Isya ono imet lho ning ngono lho. Met kan udah nggak beroperasi sih situ. Udah lah Met, kamu jaga toko aja sama Angga lah Met. Iya, lawas pantas. Jangan lupa beli lawas pantas. Iki ada di endorse lagi ngomong ke lawas pantas. Enggak, aku nggak pernah pakai lawas pantas kayak komika lain. Iya kamu. Soalnya komika lain kalau bisa live atau bikin tayangan di YouTube selalu pakai kaos lawas pantas. Bahkan ada satu episode di mana satu hari di mana ada 3 channel, semua hostnya itu pakai kaos lawas pantas. Kayak lawas pantas. Udah gila emang lawas pantas. Merambah dunianya begitu luar biasa ya. Luar biasa memang. Ijazahku masih belum tak ambil, masih belum bebas. Iya Mas Arka. Wah. Nah Mas Yusril, apa namanya? Punya ini enggak kira-kira buat teman-teman, buat sobat sambat di luar sana, baik yang nonton kita yang enggak sampai berapa K ini, tips-tips yang kamu banget lah yang bisa teman-teman aplikasikan selama corona gitu.
aku selalu punya pesan di mana pandemi ini kan juga tidak menyerang kita secara fisik, tapi juga selain fisik juga mental gitu loh. Nah, Yes, pesanku adalah jaga kesehatan dan juga jaga kewarasan lah. Maksudnya di tengah pandemi kayak gini tuh kalau kita tidak mencari kegiatan atau melakukan kegiatan yang kita suka, itu bisa-bisa itu menyerang psikis kita gitu. Psikis kita jadi berasa kayak selalu ditekan dan ditekan. Ditambah lagi berita-berita negatif dan juga berita-berita yang ada di sosial media, yang ada di media TV contohnya gitu. Itu bisa membuat otak kita tuh psikis kita kayak tertanam bahwa kita ini sedang dilanda bencana. Nah, itu yang menurutku iya, menurutku itu tidak bisa membuat kita selalu waras gitu loh. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima keadaan ini sebagaimana keadaan yang normal yang baru, kemudian melatih diri kita untuk tetap beradaptasi dengan keadaan normal yang sekarang ini gitu. Nah, itulah kenapa aku selalu berpesan untuk selalu menjaga kewarasan, Mas. Aku setiap pagi itu kayak foto-foto di depan, jalan-jalan kaki gitu-gitu, ya untuk menjaga kewarasan aja gitu. Tetap foto-foto, tetap bikin-bikin video segala macam. Entah cuman nyapu, entah cuman ngapain gitu. Tetap itu adalah hal yang kayaknya bisa menjagaku dari kewarasan. Nah, diperkuat juga kan, mental itu yang cukup parah. Bener banget. Sempat terpengaruh nggak kowe? Maksudnya sempet. Oke, aku sampai mungkin apa ya? Karena aku mengalami, bukan aku sih, tapi teman-temanku mengalami kan ya. Sampai konco-koncoku ki ono sih beberapa dia sampai hari ini tidak berani keluar rumah. Nah, itu sempat terjadi padamu nggak? Dan seperti apa tuh? Nek kita boleh tahu. Dari aku sempat aku paling lama bertahan di rumah itu 5 harian. Selebihnya aku pernah satu malam itu jam setengah 10 itu aku ngeluarin motor, jalan-jalan aja sampai Jakal gitu. Sampai Jakal, Ring Road Jakal itu balik lagi. Udah untuk melihat gimana toh Kak kondisi sekitar ini, apa toh yang sebenarnya terjadi, sama sekaligus tidak membiarkan psikis dan mentalku ini kena untuk selalu drop gitu loh Mas. Karena bukan tidak mungkin itu bisa mempengaruhi antibodi kita. Jadi gampang sakit, terutama asam lambung gitu kan, karena pikiran. Itu sih. Karena yo apa ya? Beberapa temanku tuh mengalami itu. Mereka sampai pada akhirnya aku main ke rumahnya untuk mengecek. Kue ora apa-apa toh? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kamu kondisimu piye selama corona ini, kondisimu kayak mana? Dia sampai mau keluar rumahnya kayak delok sekitarnya, sekitarku berbahaya sekali nih. Iya. Itu yang menurutku satu hal yang memperparah itu semua adalah karena kita terlalu sering mungkin melihat sosial media, Mas. Yes, sosial media. Sosial media tuh mau berapa banyak pun influencer yang menyuarakan positive vibes gitu. Tapi yang namanya berita negatif itu jelas lebih tertanam dan tertangkap oleh otak daripada yang pesan yang selalu positif. Yang aku hindari adalah menjadi orang-orang yang menyuarakan positive vibes yang skalanya itu sudah tidak normal gitu, udah berujung ke denial gitu loh Mas. Mereka semua bilang nggak apa-apa. Enggak, kenyataannya kita tidak sedang tidak apa-apa. Kita tuh sedang kena musibah, sama-sama kena musibah gitu. Bener. Yang kita lakukan adalah menyadarkan, memberi kesadaran bahwa
ini adalah normal yang baru yang harus kita hadapi. Normal yang baru yang harus kita, normal yang baru harus kita hadapi. Kemana-mana mesti pakai masker, kemana-mana mesti bawa hand sanitizer, bahkan aku beberapa kali keluar ya, misalnya golek jajan, golek jajan ini mesti golek tempat yang ning kono rame ra yo, nek ora rame tak jajan. Aku makan di situ. Bahkan sampai di titik di mana ya mungkin karena masih parno juga ya. Itu meja ya sobat sambat, itu meja makannya sampai tak semprot hand sanitizer terus tak lap-lapin dulu hanya untuk just to make sure bahwa oke, aku sudah aman insyaallah. Ya itu adalah satu normal baru yang harus kita itu dituntut untuk beradaptasi.